Halo geng, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan Mbok Nyai di channel Dapur Mbok Nyai. Hari ini kalau teman-teman semua lihat ya, mejanya beda karena hari ini Nyai tidak di rumah Nyai sendiri, bukan di dapur Nyai sendiri, tapi di dapur teman Nyai. Tempatnya di Kota Blitar. Jadi kira-kira kalau kesini kira-kira 2 jam naik motor. Nah, temennya Nyai ini, mendiang ibunya itu berasal dari Bali. Jadi keluarga mereka ini sering sekali makan dan masak makanan-makanan Bali. Hari ini kita akan sama-sama masak satu masakan yang sangat istimewa. Kalau di Jawa mungkin dia sudah biasa ya. Kalau kita makan rawon Jawa biasa. Kita akan sama-sama masak rawon Bali. Jadi rawon Bali, apalagi kalau geng semua tahu ya, masakan Bali itu kan penuh dengan bumbu. Nah ini juga banyak sekali bumbunya. Tapi sudah Nyai rangkum buat gengs Mbok Nyai semuanya. Yang pertama ada garam. Jadi garam ya. Nah ini pesannya temennya Nyai, memasukkannya itu harus sesuai dengan urutan gengs. Jadi kalau misalnya garam, dia berarti garam duluan. Ini kebetulan aja ya ada gulanya di sini. Tapi nanti kalau dimasukkan, kalau dikawinkan katanya temennya Mbok Nyai itu, kalau mau dikawinkan atau dicampur jadi satu itu harus garam dulu yang masuk. Yang pertama garam, kemudian lombok. Nah ini kan aneh toh, kalau masakan Jawa, rawon Jawa ndak ada lomboknya. Lomboknya ini besarnya atau banyaknya disesuaikan dengan kekuatan masing-masing orang yang mau memakannya. Kalau keluarganya ini kan suka pedas gitu, jadi bisa dibanyakin atau bisa lebih sedikitin gitu, tapi harus ada lombok. Kemudian ada terasi, ini 2 blok terasi, yang ini Nyai langsung beli jadi ya. Kemudian ada ini bumbu pasti ya, ini selalu ada di setiap masakan ya. Sepertinya masakan Indonesia semuanya ada deh. Jadi ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih formulanya ternyata sama gengs. Jadi bawang merah itu jumlahnya harus 2 kali jumlah bawang putih. Nah, kalau tadi waktu Nyai tanya gitu ke temennya Mbok Nyai ini, berapa bawangnya berapa, terus bawang merahnya berapa, bawang putih berapa, bawang merah berapa, katanya bilang banyak begitu. Nah tapi jumlah banyak itu akhirnya sudah terpecahkan misterinya ketika Mbok Nyai timbang. Bawang putihnya 120 gram, bawang putihnya 240 gram. Jadi ini 1:2 gitu ya gengs. Kemudian ada merica hitam 1,5 sendok teh. Lalu ada satu lagi bahan yang baru Nyai tahu hari ini, yaitu ini. Nah saya nggak tahu ya, ini Nyai nggak tahu ya di tempat teman-teman itu namanya apa. Tapi katanya temennya Mbok Nyai ini namanya cabe. Saya nggak tahu ya, ini Nyai deketin ya gengs. Nah sorry, begini, ini katanya namanya cabe. Oke, semoga bisa terlihat ya dengan jelas. Tadi Nyai sempat cicipin sedikit gitu, jadi rasanya itu mirip-mirip merica gitu gengs. Jadi ini 4 buah cabe ini ya, bukan lombok. Cabe yang bukan lombok ternyata sudah terpecahkan juga. Cabe yang bukan lombok sudah ada, kita tahu. Kemudian ada ketumbar ini 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan. Ingat lagi ya gengs, jadi harus dilihat urutannya. Jadi nanti kalau kalian kelewatan urutannya, harus mulai dari awal ya. Kemudian ada kemiri. Kemirinya ini sudah matang, sudah digoreng. 4 buah kemiri. Kemudian ada jahe dan kunyit. Nah menurut temannya Nyai ini juga harus sama ya. Jadi jahe dan kunyit ini tadi Nyai sudah timbang, ini 40 gram. 40 gram jahe dan kunyit. Sama juga dengan lengkuas. Ini lengkuasnya 40 gram juga. Kemudian ada serai, ini 10 batang.
ya kira-kira segenggam ya. Jadi segenggam gini. Jadi kalau misalnya ini segenggam Nyai ya. Nyai ini orangnya gemuk ya gengs ya. Dilihat ini, tangannya aja segini, orangnya seberapa bisa dibayangin ya. Jadi ini kira-kira segenggam gini. Tadi Nyai hitung ini 10, kalau enggak 10 11 ya. Jadi segenggam begini. Setelah itu ada asam. Nah, asamnya ini juga asamnya ini sebutir. Jadi bukan sebutir asam ya. Jadi buah asam Jawa itu diambil gitu, kemudian dibulet-buletin kira-kira 1 butir. Besar butirannya seberapa? Besar butirannya ini sebesar butiran biji asamnya. Kalau misalnya kalian tidak tahu seberapa ya dikira-kira lah ya. Kira-kira sekukunya Nyai gini. Kira-kira segini gitu, atau sebesar kelereng yang kecil. Kemudian ada daun jeruk, gengs. Ini bumbunya lengkap banget ya. Daun jeruknya ini sekitar ya segini ini. Segenggam lah. Segenggam penuh ya, segenggam besar dan penuh. Kemudian yang terakhir ada keluak. Nyai sih bilangnya ini keluak ya, tapi katanya temannya Nyai ini keluak. Jadi sama aja lah, keluak atau keluak ini bumbu khas rawon. Kalau ndak ada ini namanya bukan rawon, mungkin namanya jadi sup kali. Jadi tadi Nyai sudah ini pecahkan sekitar ada 11 biji. 11 biji keluak. Kalau misalnya besar-besar mungkin 10 aja, geng. Dan tipsnya adalah supaya rawonnya itu enak. Keluak itu kan bentuknya seperti apa ya? Seperti kelapa tapi kecil begitu. Jadi ada cangkangnya seperti cangkang kelapa gitu. Jadi itu dipecah kemudian harus dirasakan satu persatu. Kalau misalnya pahit nggak usah dipakai gitu. Jadi ini yang tidak pahit semuanya ini ada sekitar 11. Nah, maunya itu Nyai mau blender aja. Tapi temannya Nyai bilang nggak boleh di blender, harus diulek. Jadi itu seperti menambah penderitaan hidup ya, gengs ya. Padahal kan blender itu dibuat supaya penderitaan hidup kita itu sedikit berkurang gitu. Tapi ya kalau resepnya begini, Nyai juga ngikut dia, harus kita lakukan. Jadi mari kita sama-sama mengulek semua bumbu ini. Yuk. Oke gengs, BTW ini jadi lagi hujan di luar. Jadi kalau suaranya agak-agak noise enggak apa-apa ya gengs ya. Jadi kita harus masukkan semua bumbu sesuai dengan urutan. Tadi istilahnya kan dikawinkan ya. Yang pertama garamnya. Jadi yang dihaluskan hanya ini aja ya gengs ya. Yang lainnya dimasukin waktu numis gitu. Oke gengs, kalau sudah halus begini, masukkan keluaknya. Oke gengs, jadi sudah cukup halus ya. Kalau katanya temennya Nyai itu kenapa kok harus diulek kok ndak di blender? Dia bilang struktur bumbu-bumbunya ini hancur. Kalau misalnya diulek, kalau misalnya di blender itu kan teriris jadi tidak hancur gitu ya. Whatever it means ya. Kemudian yang terakhir Nyai ada lengkuas sama serai. Nanti kita akan pukul-pukul begitu. Jadi tapi tidak sampai hancur, sama juga digeprek aja ya. Jadi lengkuas sama ini digeprek kemudian kita akan goreng. Yuk cus. Dimasak sampai mateng ya, gengs. Kemudian di sini ini Nyai sudah masukkan daging sapi 1 kilo dan sedang di presto. Baunya geng sudah enak banget. Tadi Nyai sempat ngerasain sih, dan rasanya sudah endes, sudah seperti rawon begitu. Tapi kan kita belum tahu ya nanti kalau dimasukin sama dagingnya. Nah geng, jadi semuanya sudah siap ya. Bumbunya sudah siap, dagingnya juga sudah dipotongi, kemudian kaldu sudah ada. Jadi kemudian
Kalau sudah airnya tercampur, dagingnya dimasukkan. Jadi menurut temannya Nyai ini, bumbu ini bisa dipakai sekitar 1,5 juga sampai 2 kilo. 1,5 sampai 2 kilo daging masih oke. Setelah diaduk-aduk gini, kemudian dicampur, kemudian diungkep sekitar berapa menit Om? 15 menit. Sekitar 15 menit dengan api kecil ya Om ya. Oke gengs, jadi dagingnya sudah diungkep dengan bumbu kira-kira 10 sampai 15 menit tadi. Kemudian di sana di panci itu ada rebusan atau kaldu daging yang tadi dipakai untuk merebus dagingnya ini. Kemudian akan dimasukkan di dalamnya dan nunggu sampai ya Om, sampai mendidih ya. Nah, sudah mendidih geng, dan baunya ini sudah kemana-mana. Maksudnya enak loh ya, bau enak ini sudah kemana-mana. Nah, yang terakhir adalah akan dimasukkan bawang pre ya Om. Bawang pre yang sudah dirajang. Tapi dirajangnya tidak perlu halus-halus geng. Jadi sekitar panjang sekitar 1 cm gitu. Gengs, lihat gengs. Sudah heboh. Nyai aja sampai lapar. Oke gengs, ini rawonnya sudah jadi. Lihat ya. Kemudian pokoknya mau rasakan dulu. Yang pasti endes. Biasanya sih rawon itu enak kalau dimakan 1 hari sesudahnya. Tapi ini rawon ini enak karena rasanya unik, ada pedas-pedasnya dari merica, kemudian dari cabai, kemudian dari lombok itu tadi. Kemudian Nyai mau coba makan sama nasi. Ini menggoda banget ya. Nyai mau tambahkan rawonnya supaya sedap. Nyai mau tambahin camba, kemudian ada sambal. Nah, sambalnya ini spesial banget. Nyai bikin videonya, resepnya ada di video selanjutnya ya gengs. Ya, setelah ini kemudian supaya lebih lezat, Nyai punya kerupuk. Nyai mau rasakan. Hati-hati ya, biasanya kalau kita makan rawon atau masakan apapun itu ada yang kita kira daging tapi ternyata laos. Ini Nyai sampai hampir saja mau zong. Untung saja mata Nyai sudah terlatih untuk membedakan mana laos, mana daging. Oke, Nyai doa dulu sebentar ya gengs. Oke, sambalnya jangan lupa. Nyai coba. Nyai tidak bohong gengs. Ini rasanya endes surendes. Coba makan sama kerupuk. It's like heaven. Trust me. Jadi kalian semua harus coba. Nah, gini ya gengs. Karena ini adalah rawon ala Bali dan di sini Nyai pakai daging sapi. Tapi kalau di Balinya sendiri biasanya rawon ini tidak menggunakan daging sapi, tapi menggunakan daging kerbau. Karena di Bali kan mayoritas penduduknya agama Hindu dan sapi adalah salah satu binatang yang disucikan gitu. Jadi karena ini kan modifikasi sudah di Jawa ya, bukan di Bali, jadi Nyai menggunakan daging sapi. Oke, gitu saja gengs. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Nyai beberapa waktu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya gengs Mbok Nyai semua mendapatkan update resep-resep unik dari Mbok Nyai. Oke, gitu saja. Bye.